Tapi intinya saudara-saudara, dengan tadi yang sudah dilaporkan, kita nanti tiap desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpen. Di gudang ada pendingin. Jadi kalau mangga-mangga itu bisa dijaga dulu. Bisa bikin es di tiap desa. Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai. Ya, ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam, berarti himbara, bank-bank itu bisa punya kehadiran di tiap desa. Mereka bisa kasih super mikro finance. Ya, bukan mikro finance, tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa yang menjual obat generik, dan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan. Yang upayakan Menteri Keuangan. Semakin stres. Tapi nggak apa-apa Bu, ini mulia. Nama Ibu kan Sri Mulyani. Ya. Jadi harus yang mulia-mulia Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia. Biar yang galak presidennya aja, ya. Ya kalau yang mereka harus digalain tuh. Jadi saudara, dananya dari mana? Dananya sudah tersedia. Karena dananya untuk desa ada 1 miliar 1 tahun. Ya, dan sudah berjalan 10 tahun. Yang repot, yang 1 miliar kadang-kadang bekasnya nggak kelihatan. Para kepala desa, tolong, ya ini untuk rakyat. Jadi upaya ini nilainya adalah kurang lebih 2 miliar 1 tahun. 2 miliar membangunnya, 2 sampai 2,5 miliar. Bisa jauh lebih murah karena ternyata desa-desa, kecamatan, kabupaten punya aset-aset yang tidak dipakai, sehingga kita bisa kurangi cost. Tapi dengan dana desa itu, ternyata kita bisa membiayai semua ini. Dan mereka mulai, koperasi ini sudah ada tadi yang disebut bisnis, penyalur LPG, ya, LPG, penyalur pupuk, penyalur sembako. Kemudian tiap koperasi akan ada 2 kendaraan. 1 truk, 1 pick up yang lebih kecil. Mungkin ada, tadi ada inisiatif apa itu? Ya, bentor, becak motor. Jadi nanti semua hasil tidak akan puso, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desa bisa segera ke desa. Tidak bisa ditutup. Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil, pick up itu juga bisa muncul ke duku-duku dan sebagainya untuk memberi akses
Dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang, bisa dipakai untuk antar anak sekolah. Dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan 2 kendaraan tiap desa, saya berharap rantai distribusi akan diperlancar. Nanti saya berharap hasil ikan kita akan sampai ke semua desa di Indonesia. Supaya protein naik. Tiap keluarga harus makan protein yang cukup. Tiap anak harus makan protein yang cukup. 1 kilo ikan kita perhitungkan bisa 1 kilo bisa sampai di desa dengan harga mungkin Rp60.000. Mungkin bisa di bawah. Padahal kalau daging yang paling murah, daging kerbau, itu mungkin sampai di desa sudah Rp80.000. Mungkin lebih. Kalau bisa ikan yang nilai proteinnya lebih baik dari daging, kalau bisa tiap keluarga bisa makan setengah kilo saja tiap hari. Syukur-syukur bisa 1 kilo sehari untuk 1 keluarga. Berarti dia butuh ya Rp50.000 sehari. Kalau setengah kilo dia butuh mungkin Rp30.000 sehari. Berarti kita hitung 1 bulan ini bisa membantu, dan terutama untuk badan gizi, sumber ikan nanti juga akan meningkatkan protein untuk tiap anak dan ibu hamil kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras. Ya, ucapan selamat.